memang untuk di Star Wars aja sebenarnya masih banyak yang perlu dieksplor gitu. Jadi sementara ini memang fokusnya di sini aja, tapi ada kayak angan-angan itu pengen bikin desain dengan karakter sendiri gitu kan, yang mungkin bisa diterima sama masyarakat. Sesuai sama filmnya itu yang bikin mahal, karena harus hand painting kan satu-satu setiap goresannya. Itu yang bikin mahal karena ya setiap detailnya sana merhatiin gitu loh bayarnya. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Buktiwibowo. Saya adalah props maker Star Wars. Awalnya memang saya suka film ya, film Star Wars, film sci-fi gitu. Pada mulanya saya cuma iseng, karena memang basicnya suka bikin sesuatu gitu kan. Iseng bikin satu helm itu yang seperti ini, yang Stormtrooper ini. Itu tujuannya memang untuk koleksi pribadi, dan untuk seru-seruan aja ketika nanti nonton di film yang baru ya di 2016 itu. Tapi setelah jadi, terus kemudian iseng untuk coba dijual, dimasukkan dalam satu grup Facebook, ada fanpage-nya di situ. Ternyata di situ belum ada yang membuat. Terus kemudian dari situ mulainya animonya bagus, ada peminatnya, pada akhirnya keterusan juga sampai sekarang. Kalau ini helm replika itu kan kalau untuk Star Wars ini mungkin ada yang lain juga, seperti Kamen Rider atau Satria Baja Hitam itu ada juga, cuman keperuntukan biasanya itu untuk penghobi yang biasanya dipajang. Ada, kalau selama ini banyak yang memang mereka itu fans Star Wars gitu ya, hanya untuk dipajang atau bahkan untuk dikenakan ketika ada filmnya, itu biasa digunakan seperti itu, tapi kebanyakan hanya untuk pajangan aja. Star Wars ini kan menjadi kayak pop culture-nya dunia gitu kan. Jadi sedunia ini siapa sih yang nggak kenal Star Wars gitu kan. Jadi dan juga saya pribadi juga suka gitu dengan filmnya, dengan setiap karakternya itu sih. Kalau untuk sampai sekarang, sampai 2021 ini baru 15 model dari ratusan helm replika yang karakter ya, dari ratusan karakter yang saya buat saat ini. Per bulannya rata-rata kami bisa menjual itu 15 sampai 20. Itu tidak pasti, bisa lebih bisa juga kurang. Tapi untuk per helmnya itu range harganya dari 1,3 juta sampai 1,8 itu untuk pasar Indonesia. Terus untuk yang luar negeri itu beda di 300 sampai 500 ribu lebih mahal dari harga di Indonesia. Pada proses, kalau di proses ininya, di proses produksi massalnya itu bahan utamanya itu namanya resin fiberglass. Terus untuk kesulitannya sebenarnya setiap helm itu punya, setiap karakter punya tingkat kesulitannya masing-masing ya. Tapi untuk proses produksinya memang tidak ada kesulitannya, hanya kendalanya ada, cuman untuk kesulitan yang tricky itu nggak ada. Lebih cenderung kesulitan itu dihadapi waktu bikin model baru, karakter baru, karena saya harus menyesuaikan setiap detailnya sama yang di film, dan itu untuk mencari referensi yang seperti yang sedetail itu sulit untuk ditemukan pada waktu proses 3D-nya. Kalau dulu itu masih by PO, by order gitu kan. Jadi pre-order saya buka, terus
ada berapa jumlahnya itu terus dikerjakan. Tapi sekarang ini sudah mulai bisa nyetop karena memang tenaganya dulu masih saya kerjakan sendiri semuanya. Kalau untuk Indonesia sampai sekarang ini masih didominasi di konsumen dari Jakarta, pembeli dari Jakarta. Itu aja kalau yang dari Indonesia. Untuk paling jauh pemasaran kami ini untuk Indonesia itu yang paling jauh itu sepertinya Riau waktu itu, memang dari Kepulauan Riau. Tapi untuk luar negeri itu baru Singapura, Malaysia. Semuanya dijual, tapi memang mau bikin nanti kayak seperti konsep galeri untuk koleksi pribadi. Semua yang sudah saya produksi itu saya jadikan kayak display di rumah gitu, atau mungkin nanti mungkin ada kalau ada rezeki lebih bikin tempat baru sebagai galerinya Katakom gitu.